Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Ajhari dengan NIM 2232013001. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS di dalam mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh dosen Miss Eriska Ginalita Dwi Putri. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji, puja, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, alhamdulillah saya dapat membuat video ini yang berjudul tentang urgensi hukum internasional di era globalisasi dan digitalisasi. Era globalisasi dan digitalisasi telah mengubah cara negara, individu, dan organisasi berinteraksi satu sama lain. Globalisasi membawa dunia lebih dekat, sementara digitalisasi memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan luas. Di tengah perubahan ini, hukum internasional memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tingkat global. Video ini akan membahas urgensi hukum internasional dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, serta apa saja sih kemungkinan yang mungkin akan dihadapi, begitu ya. Nah, jika kita membahas sesuatu, tentunya harus dimulai dari definisi dulu. Jadi apa sih itu hukum internasional? Nah, hukum internasional ini adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, hukum perang, hukum perdagangan internasional, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, globalisasi dan dampaknya. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsep globalisasi itu? Jadi, globalisasi itu adalah proses integrasi ekonomi sosial dan budaya yang melintasi batas-batas negara. Hal ini terjadi melalui perdagangan, investasi, dan pertukaran informasi yang semakin meningkat. Yang kedua, dampak globalisasi. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi contohnya. Di dalam konteks ekonomi, globalisasi meningkatkan perdagangan internasional dan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, perubahan sosial. Masyarakat menjadi lebih terhubung, tetapi juga menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan. Yang ketiga, isu lingkungan. Globalisasi memperburuk masalah lingkungan yang memerlukan kerjasama internasional untuk penanganannya. Selanjutnya, digitalisasi dan transformasi hukum. Nah, pengertian digitalisasi. Digitalisasi merujuk pada proses konversi informasi ke dalam format digital yang memudahkan akses dan distribusi. Yang kedua, dampak digitalisasi. Perubahan dalam komunikasi. Informasi dapat disebarluaskan secara instan, memengaruhi opini publik dan kebijakan. Yang kedua, keamanan cyber. Munculnya ancaman baru seperti serangan cyber yang memerlukan kerjasama internasional. Yang ketiga, perlindungan data. Kebutuhan untuk melindungi data pribadi lintas batas menjadi semakin mendesak. Yang kelima, urgensi hukum internasional, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan. Hukum internasional berfungsi sebagai kerangka untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mencegah konflik bersenjata. Konvensi seperti Piagam PBB memberikan pedoman bagi negara dalam berinteraksi. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks globalisasi, pelanggaran hak asasi manusia kerap kali terjadi. Hukum internasional melalui instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan dasar bagi perlindungan individu.
Yang ketiga, kerjasama internasional dalam masalah global. Isu-isu seperti perubahan iklim, terorisme, dan perdagangan ilegal memerlukan respon kolektif ataupun respon bersama. Nah, hukum internasional ini menyediakan mekanisme untuk kerjasama antar negara. Yang keempat, regulasi atau peraturan ekonomi global. Perdagangan internasional dan investasi memerlukan aturan yang jelas untuk menghindari perselisihan dan melindungi kepentingan bersama ataupun kepentingan semua pihak. Organisasi seperti WTO berperan penting dalam hal ini. Yang keenam, tantangan hukum internasional. Pertama, kedaulatan negara. Negara seringkali enggan menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk kepentingan hukum internasional. Kedua, penegakan hukum. Implementasi hukum internasional seringkali lemah, tergantung pada kesepakatan dan komitmen negara-negara. Yang ketiga, perubahan cepat dalam teknologi. Hukum internasional harus beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan dampaknya. Nah, mungkin demikian saja pembahasan saya yang singkat dan ala kadarnya ini. Mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata ataupun masih ada kekurangan. Nah, itu karena saya pribadi masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terakhir, sebelum saya tutup, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video saya kali ini adalah urgensi hukum internasional di era globalisasi dan digitalisasi tidak dapat diabaikan. Sebagai kerangka yang mengatur hubungan antar negara dan individu, hukum internasional memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan memfasilitasi kerjasama dalam menghadapi tantangan global. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, adaptasi dan penguatan hukum internasional menjadi kunci untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan teratur. Demikian, saya Hilman Ajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.